Kami dari kelompok bimbing kelas 3G, jurusan Teknik Telekomunikasi Digital, akan menjelaskan tentang signaling dan routing 3G dengan mata kuliah sistem komunikasi seluler. Next. Dengan anggota kelompok yang pertama, Trinis Yuliatmanti, yang kedua, Muhammad Raffi Mahendra, yang ketiga, Rahandito Setiaki Kanasteka, yang keempat, Fitania Maharani. Next. Third Generation. 3G adalah generasi ketiga yang menawarkan kecepatan transfer data yang lebih cepat dari 2G. 3G memiliki kecepatan transmisi yang berkisar antara 384 kbps sampai 2 mbps. Akses yang cepat ini merupakan andalan dari 3G yang tentunya mampu memberikan fasilitas yang beragam pada pengguna, seperti menonton video secara langsung dari internet atau berbicara dengan orang lain menggunakan video. 3G diperkenalkan pada tahun 2001 sampai 2003. Pada 2001 diperkenalkan oleh Jepang dengan berbagai peningkatan untuk memberikan kualitas jaringan internet yang lebih baik dari jaringan sebelumnya. Next. Selanjutnya yaitu pengertian signaling. Signaling sendiri merupakan sinyal-sinyal sebagai indikator yang terdengar saat melakukan panggilan pada jaringan telekomunikasi. Fungsinya ialah agar pesawat telepon pelanggan dengan sentral bisa mengetahui keterhubungan satu sama lain, atau agar pesawat telepon dengan sentral bisa saling berhubungan dengan indikator sinyal lain. Nah, untuk arsitekturnya seperti ini. Yang pertama yaitu internet akan terhubung dengan Public Switch Telephone Network atau PSTN. Yang kedua dengan internet dengan MNO2. Yang ketiga yaitu dengan Mobile Network Operator 1 atau MNO1. Selanjutnya PSTN akan dihubungkan ke Xstart. Lalu Xstart akan terhubung dengan landline phone dan juga WiFi router dan berakhir kepada pengguna. Untuk yang MNO1 akan terhubung dengan core network, lalu akan terhubung juga dengan base station dan base station ini akan dibagi menjadi 3 lagi dari beberapa base station dan kemudian akan terhubung ke pengguna.
Selanjutnya ada pengertian dari routing. Pengertian dari routing sendiri adalah proses di mana suatu router memforward paket ke jaringan yang dituju. Suatu router membuat keputusan berdasarkan IP address yang dituju oleh paket. Semua router menggunakan IP address tujuan untuk mengirim paket. Next. Berikutnya ada gambar routing antara UMTS dan jaringan IP. Sebelumnya, UMTS merupakan teknologi dari 3G yang bisa juga disebut dengan Wideband Code Division Multiple Access atau WCDMA. Dari sebelah kiri merupakan akses network, lalu yang tengah core network backbone di mana UMTS berada, lalu yang paling kanan terakhir terhubung ke internet. Next. Nah, penjelasan dari gambar sebelumnya, biasanya protokol routing tidak diperlukan dalam access network. Node dalam UTRAN termasuk UE, Node B, dan RNC mempelajari konektivitasnya melalui pensinyalan UMTS. Namun, skenario harus dikonfigurasi untuk mengaktifkan perutaan paket di luar UTRAN. Ada dua aspek dalam routing. Yang pertama, protokol perutaan diperlukan di jaringan backbone core network UMTS untuk mengaktifkan perutaan antara SGSN, GGSN, dan HLR yang mungkin berjarak beberapa lompatan satu sama lain. Yang kedua, jaringan data paket IP atau PDN memiliki arsitektur perutaan IP sendiri. Untuk merutakan paket antara PLMN UMTS dan jaringan IP, diperlukan informasi perutaan, terutama pada node di batas antara PLMN dan PDN. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.